Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam mata kuliah Marketing Management. Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan dari Harapan Bangsa Business School. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun strategi pemasaran. Sebelum Anda berperang, Anda harus punya strategi. Silakan mengikuti. Kita telah membahas dalam beberapa waktu yang lalu apa itu marketing, creating value for customers, dan capturing value from customers. Ya, menciptakan benefit buat customer dan kita mendapat keuntungan ekonomis dari customer melalui hubungan yang berkelanjutan, ya, through maintaining long term relationship. Ya, jadi itu adalah marketing. Kita sudah melihat beberapa jenis konsep, ya, karena tidak semua orang memahami apa itu pemasaran. Ada orang yang berorientasi atau punya filosofi production. Kalau kita menjual murah, maka akan laku dengan sendirinya. Yang kedua, produk konsep. Kalau saya punya produk yang canggih, maka itu juga akan laku dengan sendirinya. Dan yang ketiga, ada selling konsep, ya, bahwa orang akan membeli kalau saya memasarkan dengan agresif, dengan iklan, dengan diskon dan promo. Kemudian yang keempat adalah marketing konsep, ya, di mana kita memahami dulu kebutuhan customer, kemudian kita memastikan produk dan layanan yang kita pasarkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan terakhir ada konsep social marketing, ya, di mana bukan hanya customer mendapat benefit, ya, apa yang mereka cari ada, bukan juga hanya perusahaan yang diuntungkan mendapat keuntungan ekonomis, ya, dari customer, tetapi masyarakat juga diuntungkan, ya. Kita sudah belajar itu juga. Kita melihat marketing proses dimulai dengan memahami apa itu customer needs and wants, ya. Needs adalah sesuatu yang missing, sesuatu yang harusnya ada tapi belum ada, ya, sebuah kehilangan, rasa kehilangan yang dirasakan oleh customer akan suatu produk atau layanan. Dan wants adalah needs yang telah dipengaruhi budaya dan kepribadian mereka, ya. Dan demands, permintaan, adalah wants atau keinginan customer yang telah di backup atau yang didukung oleh daya beli, ya. Nah, jadi Anda harus ulangi hal-hal itu, ya. Dan hari ini kita akan masuk ke yang hijau ini, yaitu marketing strategi, ya. Dan setelah kita melakukan marketing strategi, kita akan menerapkannya dengan yang disebut integrated marketing program atau marketing mix yang disebut juga dengan bauran pemasaran, ya, the 4Ps, ya. Product, price, place, promotion, ya, bisa ditambah 5P, 6P, tapi intinya 4P itu. Kemudian kita sudah bahas juga tentang apa itu customer relationship management, ya, bahwa penting kita punya hubungan jangka panjang supaya CLV bisa dimaksimalkan. Apa itu CLV? Customer Lifetime Value. Ya, kita tidak hanya menjual satu kali, kita tidak hanya ingin customer membeli satu kali, tapi maksimal jumlah pembelian mereka seumur hidup mereka itu menjadi banyak, menjadi maksimal karena kita punya hubungan yang baik dengan customer, ya. Dan selain itu kita juga tentu ingin punya customer yang banyak. Ada upaya untuk customer acquisition, customer retention, ya, mempertahankan customer misalnya dengan loyalty program. Kemudian juga melakukan customer expansion, ya, member get member misalnya, supaya customer kita banyak dan masing-masing punya CLV yang tinggi, sehingga kalau dikalikan atau dijumlahkan Anda akan punya customer equity yang tinggi. Ya, jadi saya minta itu mulai diulangi terus konsep marketing itu sampai betul-betul paham. Nah, kemudian kita telah membahas juga bahwa marketing tidak bisa berjalan sendiri, tapi dia berada dalam sebuah konteks, di dalam sebuah company, ya. Oleh karena itu kita harus paham apa itu corporate, apa itu business units, apa itu functional areas, ya. Ada marketing, IT, itu functional areas, ya. Dan marketing ada di functional area, itu adalah salah satu dari functional areas, ya, di mana tugasnya adalah mendukung business unit untuk creating value buat shareholder, ya. Jadi bukan hanya profit, tapi investasi perusahaan menghasilkan return di atas cost of capital, ya. Itu yang kita sebut tujuan business unit, ya. Dan untuk itu Anda harus juga menyusun dulu sebelum kita masuk ke dalam strategi marketing. Anda harus memastikan bahwa kita paham yang disebut dengan strategi company, ya, yang disebut juga corporate strategy, ya. Dimulai dengan visi misi. Lalu kita setelah punya visi misi visi itu adalah sebuah kata benda, ya, sebuah keadaan di mana yang akan terjadi di masa depan tentang perusahaan Anda. Akan menjadi seperti apa perusahaan Anda, sebesar apa, dikenal di mana, ya. Kemudian ada misi. Misi itu adalah business definition. Jangan terlalu sempit. Ada yang product oriented, ada yang market oriented, ya. Kemudian setelah itu kita membuat objective dan smart goals.
ya, objektif dan smart goals. Masih ingat ya, smart goals, specific, measurable, ambitious, realistic, time bound, ya. Setelah itu baru kita membuat yang disebut business portfolio, ya, memilih unit-unit bisnis apa saja ya yang Anda akan kembangkan, ya. Kalau kita perusahaan otomotif itu luas sekali ya, mulai dari hanya service atau spare part, ya, atau menjual suku cadang atau lengkap, ya, sampai dengan showroom. Anda punya semua itu, masing-masing punya bisnis unit yang berbeda, dan itu harus diputuskan bisnis unit apa saja yang Anda akan jalankan, ya. Untuk itu kita belajar tentang bisnis portfolio, betul ya. Ada yang disebut BCG matrix, ya, market share dan market growth, ya. Kalau kita punya market share yang high dan kemudian growth-nya juga high, maka itu bisnis stars. Sebaliknya kalau kita masuk di dalam bisnis yang growth-nya tinggi tetapi market share kita masih kecil, itu yang disebut question mark atau problem child, ya. Kemudian ada bisnis yang sebenarnya tidak bertumbuh lagi, low growth, tetapi kita sukses di sana, kita punya market share besar di sana, itu yang kita sebut cash cow, ya. Jadi bisnis itu sulit dikembangkan lagi, tapi kita punya kesempatan untuk mengambil dana dari sana sehingga bisa invest untuk mengembangkan stars atau problem child tadi. Tentu ada satu kategori lagi, dogs, yaitu low growth, low share, ya. Itu berarti kita nggak berhasil dan marketnya juga nggak menarik. Oke, saya minta Anda mengulangi hal-hal itu karena itu penting untuk diingat, ya. Kemudian ada yang disebut revenue growth strategy, ya. Ada matriks juga 2x2, disebut juga product market expansion strategy. Masih ingat ada yang disebut market penetration, di mana kita memasarkan produk existing, ya, produk yang sudah ada ke existing market. Kemudian ada yang disebut product development, ya, kita memasarkan produk baru, menciptakan produk baru untuk existing market. Kemudian kita juga punya yang disebut market development, ya, memasarkan existing produk ke market yang baru, ya, segmen pasar yang baru. Dan terakhir diversification, di mana kita betul-betul membuat produk baru untuk segmen yang baru, ya. Saya mohon Anda ulangi itu, ya, karena kita harus paham bahwa tidak mungkin marketing mau menjual produk katakan yang premium kalau memang arah bisnis pengen yang murah-murah, ya. Itu nggak akan nyambung. Jadi sebagai marketer Anda harus tahu ini perusahaan arahnya kemana, definisi bisnisnya apa, terus kekuatan kelemahan mereka apa, sehingga strateginya apa yang cocok untuk perusahaan tersebut. Oke, kita sudah bahas itu mendalam di sesi tentang corporate strategy dan hubungannya dengan marketing strategi. Kita juga sudah bahas tentang customers, ya, perilaku mereka. Masih ingat AIDA, ya, awareness, interest, desire, action. Dan hari ini kita mau fokus di marketing strategi, ya. Jadi tahap yang kedua, ya. Ini yang pertama, understanding customers, ya, termasuk bagaimana mendapatkan data, melakukan survei dan sebagainya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang marketing strategi, ya. Ada 4 hal yang ingin dicapai lewat sesi pada kali ini. Pertama adalah apa yang disebut dengan customer driven marketing strategy, ya. Jadi membuat strategi pemasaran yang memang orientasinya pada customer, ya, bukan pada production, bukan pada produk atau pada selling. Masih ingat, ya? Kalau production berarti asal murah pasti laku, ya. Itu nggak perlu strategi yang lain-lain. Itu namanya bagaimana mencari produk semurah mungkin. Itu production. Produk secanggih mungkin, ya. Kalau selling seheboh mungkin iklannya. Tapi hari ini kita mau yang customer driven, jadi dimulai dengan mengerti siapa customernya dan bagaimana kita bisa memberikan value kepada customer tersebut. Yang kedua, kita ingin belajar supaya Anda bisa menjelaskan apa itu yang disebut dengan market segmentation, ya. Dalam tugas mata kuliah Anda akan belajar memilih basis-basis atau sumbu-sumbu yang akan digunakan untuk melakukan segmentasi, ya, karena banyak variabel yang bisa digunakan untuk segmentasi. Kemudian kita akan belajar juga hari ini tentang market targeting, ya, memilih target itu segmen mana yang mau kita sasar, itu kita akan pelajari dan saya harap Anda bisa jelaskan setelah mata kuliah ini. Dan terakhir, saya berharap Anda bisa menjelaskan apa itu diferensiasi dan positioning dan bagaimana langkah-langkah melakukan diferensiasi dan positioning, ya. Jadi ini 4 hal ini saya harapkan Anda bisa menjelaskan, menggambarkan apa yang disebut customer driven marketing strategy, bisa melakukan segmentasi, bisa melakukan targeting, dan bisa melakukan diferensiasi dan positioning, ya. Baik, kita langsung yang pertama. Kalau kita bicara marketing strategi, maka kita mau meng-create value untuk
customers, tapi ada kata kunci di sini targeted customers. Karena apa targeted? Karena kita tidak bisa melayani semua orang dengan baik, dengan unggul. Jadi kita punya dua pertanyaan strategis. Ingat ya, marketing strategi adalah menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, who will we serve? Ya, tidak mungkin Anda membuat produk yang untuk semua orang. Anda harus jelas dulu. Oleh karena itu, siapa atau segmen mana yang Anda akan layani? Pertanyaan kedua, how will we be different from our competitors? Ya, bagaimana Anda bisa lebih baik dibandingkan dengan pesaing Anda? Ya, jadi untuk menjawab yang pertanyaan pertama, who will we serve? Anda melakukan dua hal, segmentation dan targeting. Segmentasi adalah membagi-bagi total market menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Ya, jadi karena Anda tidak mau layani semua, Anda perlu pecah-pecah. Nah, memecahnya ini ada basisnya. Itu yang disebut dengan segmentasi. Basisnya apa? Anda harus pilih. Setelah dipotong-potong, tentu Anda harus memilih potongan mana atau segmen mana yang Anda akan bidik. Ya, itu yang kita sebut targeting. Memilih segmen atau satu atau lebih segmen. Ya, bisa Anda memilih lebih dari satu segmen. Kalau Anda merasa itu menarik, ya, itu segmen mana yang Anda mau layani. Itu yang kita sebut menjawab pertanyaan pertama. Who will we serve? Ya, jadi apa yang kita lakukan? Dua hal, segmentasi, pecah-pecah, dan pilih segmen yang menarik. Oke? Itu yang disebut dengan marketing strategi. Menjawab pertanyaan pertama, who will we serve? Pertanyaan kedua, how will we be different from our competitors? Untuk menjawabnya juga kita perlu dua step. Pertama yang disebut differentiation. Bagaimana penawaran kita, produk yang kita tawarkan itu berbeda dengan kompetitor kita. Dan tentunya bukan hanya berbeda ya. Misalnya kompetitor bikin warna biru, saya bikin warna merah. Bukan begitu. Diharapkan Anda memiliki sesuatu yang unggul, ya, unggul dibandingkan kompetitor Anda. Kemudian hal berikutnya yang Anda lakukan adalah positioning, yaitu menempati posisi tertentu di dalam pikiran customer. Ya, nanti saya akan jelaskan bahwa posisi itu adalah sebuah peta di mana produk Anda ditempatkan oleh customer di dalam bayangan mereka. Ya, kita harus melalui posisi yang berbeda dengan kompetitor dan jelas oleh customer perbedaannya di mana. Oke, jadi kalau di sini adalah fokusnya pada produknya, diferensiasi, bedanya di mana. Kalau di sini adalah posisi akhir atau tempat yang ingin Anda capai setelah Anda membedakan produk Anda, ini di kepala customer. Anda ingin ciptakan kesan Anda itu ada di segmen yang mana, ada di tempat yang mana, posisi mana relatif terhadap pesaing Anda. Oke, jadi sekali lagi, apa itu marketing strategi? Menjawab dua pertanyaan. Siapa yang mau saya layani? Lakukan dua hal, segmentasi, targeting. Kedua, bagaimana saya berbeda dari kompetitor, unggul dari kompetitor. Dua hal juga, yaitu melakukan diferensiasi dan positioning. Baik, ya, tidak terlalu panjang. Itu yang kita sebut customer driven marketing strategy. Intinya hanya itu, menjawab dua pertanyaan tadi. Kita akan lebih lanjut ya mendalami apa itu market segmentasi ya dalam rangka menjawab who will we serve. Jadi tadi dikatakan segmentasi adalah memecah-mecah market menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, ada banyak cara untuk melakukan segmentasi ya. Tetapi ada 4 variabel utama yang sering digunakan untuk consumer market. Ya, kalau untuk bisnis lain lagi, untuk bisnis produk ya, bisnis customers. Tapi saya bicara ini untuk consumer markets. Ada 4 variabel yang paling sering digunakan di dalam melakukan segmentasi. Pertama namanya geographic, ya, secara geografis. Yang kedua demografis, secara demografik. Ini juga common sekali, sering sekali. Dan ketiga psychographic, ya, secara psikologis, secara psikografis. Ya, customer itu memiliki perbedaan satu segmen dengan yang lain. Dan yang terakhir yang disebut behavioral atau berdasarkan perilaku customer. Karena sekelompok customer perilakunya pasti beda dengan sekelompok lainnya. Sekali lagi apa? Ada 4 yang paling utama, geografis, ya, demografis, psikografis, dan perilaku. 4 ini, ya. Kita berikan contoh ya, geografis. Misalnya Anda ingin membagi berdasarkan negara. Katakanlah Anda sebuah produk yang go global, dikenal di seluruh dunia. Nah, seperti Starbucks misalnya, apakah dia mau masuk ke negara-negara tertentu saja? Oleh karena itu mungkin dia akan pecah-pecah ya, karena Asia, Eropa, Amerika mungkin dianggap berbeda.
Tapi kalau hari ini kita lihat Starbucks, kelihatannya dia nggak memecahkan berdasarkan negara, karena hampir di seluruh dunia dia ada. Ya, itu contoh negara. Berdasarkan daerah, provinsi, ya mungkin Anda akan menyasar hanya beberapa wilayah tertentu, nggak mau seluruhnya. Kecamatan, kota-kota tertentu, bahkan kelurahan tertentu saja, kecamatan tertentu yang Anda sasar, sah-sah saja. Ya, tapi Anda perlu pilah-pilah, Anda perlu pecah. Ya, katakan Anda perusahaan yang baru berkembang untuk menjual produk di Bandung, tentu mungkin Anda perlu lihat juga segmen mana di Bandung ini yang Anda mau sasar. Mungkin wilayah utara, mungkin wilayah timur, ya itu bisa berbeda. Baik, kemudian secara demografis. Secara demografi itu yang paling umum adalah usia. Ya, ada produk untuk yang usia muda, ada yang untuk usia menengah, usia lanjut. Kemudian ada yang life cycle stage untuk orang yang masih kuliah, orang yang sudah bekerja, orang yang sudah menikah, orang yang sudah punya cucu, yaitu bisa dipecah-pecah, tergantung. Ya, kemudian bisa juga memecah berdasarkan jenis kelamin. Pria wanita berdasarkan income, low, medium, high class, itu Anda bisa pecah-pecah. Berdasarkan pekerjaan, swasta, negeri, tentara, ya. Berdasarkan pendidikan, ya, sampai dengan SD, SMP, SMA atau lebih, ya Anda bisa pecah-pecah, ya. Berdasarkan agama, ya itu ini juga laku karena banyak produk-produk yang spesifik untuk pemeluk agama tertentu dan itu laku di Indonesia, ya. Kemudian etnis, ini khusus orang Jawa atau orang Batak atau apa, ya itu bisa menjadi salah satu basis untuk melakukan segmentasi. Dan generasi, ya ada Gen X, Gen Y, ya Gen Z, ya itu nanti kita akan bahas juga, itu demografis ya. Psikografis, ya berdasarkan social class. Jadi ada orang yang khusus menyasar masyarakat kelas bawah. Kenapa? Karena jumlahnya besar, ya di Indonesia itu banyak sekali dan itu menguntungkan kalau Anda menjadi pemain nomor 1 di sana, ya. Kemudian berdasarkan gaya hidup. Ada orang yang senang jalan-jalan, travel. Ada orang yang senang mungkin gaya hidup yang aktif, outdoor tipenya. Berdasarkan kepribadian, ada penggemar musik, ya, ada orang yang introvert, extrovert, ada orang yang senang tampil, ya, di Instagram dengan banyak foto, dia extrovert, dia pengen tampil. Nah, itu menjadi basis, salah satu basis untuk melakukan segmentasi. Disebutnya psikografik, ya. Dan yang terakhir adalah perilaku, berdasarkan perilaku. Contohnya, perilaku dalam membeli produk Anda, misalnya occasions, ya. Ada orang-orang yang, kalau kita membagi secara occasion, ada orang-orang yang membeli produk Anda terus-menerus, sekali-sekali, atau khusus hari spesial, ya ada occasionnya nggak nih? Khusus untuk Valentine, dia beli produk tertentu, atau untuk dinner spesial, ya khusus untuk ulang tahun, pernikahan. Anda bisa segmentasi berdasarkan occasion. Bisa berdasarkan benefit, ya. Jadi produk Anda yang basic saja, nggak ada layanannya, nggak ada tambah-tambahnya, tapi bisa juga yang banyak benefitnya, ya. Ditambah layanan, ditambah bonus, bisa. Kemudian user status, apakah yang free atau yang paid, ya. Kalau Anda punya layanan online ini biasanya seperti itu, ya. Ada yang layanannya free, ada yang layanannya paid, user statusnya. Kemudian usage rate, ada yang pakai sedikit-sedikit, ada yang penggunanya heavy user, ya, yang nonton film sekali-sekali, atau yang memang nggak bisa hidup tanpa movies misalnya. Nah, itu beda, ya. Anda bisa pecah-pecah berdasarkan perilaku customer, ya. Kemudian loyalty status. Nah, ini juga bisa dipecah. Ada orang yang nggak peduli brand, ya, dia merek apa saja yang penting saya bisa nelfon. Ada orang yang fanatik, wah ini harus Android ini, atau fanatik Windows, atau fanatik sama Apple, ya saya ini harus Apple, kalau nggak saya nggak mau. Nah, itu contoh, ya, loyalty status. Ada orang yang nggak peduli. Nah, Anda bisa pecah-pecah. Market itu ada yang peduli, ada yang tidak, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kita pilih yang mana, Pak? Pakai yang mana? Apa semuanya? Tentu tidak. Banyak produk yang hanya menggunakan satu, ya, satu. Khusus wanita, khusus pria, udah selesai. Segala usia, tapi wanita atau pria. Ada income, khusus low income. Ya, tidak peduli variabel yang lain. Itu bisa saja. Jadi Anda tidak harus memilih banyak, ya. Yang penting sesuai dengan produk Anda. Sekali lagi, ya, pilih yang mana? Bisa satu atau lebih, tapi yang penting sesuai dengan produk Anda. Baik, saya akan berikan contoh untuk demografik, ya, yang berdasarkan generasi.
Generasi ya. Hari ini kita punya setidaknya dikenal yang hidup di masyarakat kita itu ada 4 generasi. Gen B, Gen X, Gen Y, Gen Z. Gen B ini baby boomers yang lahir pasca perang ya, tahun 40-an sampai 59 itu lahirnya. Gen X ini lahir 60 sampai 79. Gen Y ini disebut milenial ya, itu tahun 80 sampai 94 ya. Jadi ini yang lebih muda ya, dan yang paling muda sekarang Gen Z ini lahir tahun 95 sampai 2010 ya. Itu punya karakteristik yang berbeda ya, sehingga kita bisa saja memecah kalau memang relevan produk kita berdasarkan generasi. Jadi orang-orang yang di baby boomer mereka lahir baru saja perang, di mana masih banyak diktator di sana, zaman-zaman dulu ya. Banyak negara itu masih punya diktator. Contoh di Brazil itu ada tekanan ya, pemimpinnya menekan masyarakatnya ya. Ini kalau lihat di YouTube banyak filmnya tentang bagaimana musik pun dipengaruhi ya oleh diktator pada saat itu. Jadi dia akan mempengaruhi, karena konteks masyarakat saat itu seperti itu, akan mempengaruhi perilaku dan konsumsi dia ya. Contoh, jadi mereka itu semua senang sesuatu yang idealisme ya, karena situasi saat itu tidak ideal, tidak menyenangkan. Mereka membayangkan sesuatu yang utopia, sesuatu yang ideal, sesuatu yang bagus ya. Mereka senang revolusi, tema-tema revolusi itu mereka senang, yang mendobrak kekuasaan ya. Kemudian kolektivis, mereka orangnya itu lebih bersama-sama, nggak mau yang individual. Mereka suka bersama-sama, berjalan bersama supaya punya kekuatan ya. Jadi bagi mereka suatu harmoni itu penting ya, jangan jalan sendiri itu penting. Jadi mereka tidak menyukai produk mungkin yang membuat Anda terlalu berbeda daripada orang lain. Konsumsi ya, apa yang laku buat mereka tuh? Mereka sesuatu yang berbau ideologi. Nah, itu Anda bisa jual kepada mereka ya, mereka tertarik. Dan vinyl dan movies. Vinyl ini piringan hitam ya. Zaman dulu orang dengar musik pakai piringan hitam, dan ini menarik ya buat segmen tersebut. Jadi Anda bisa menjual barang-barang vintage mungkin buat para baby boomers. Gen X ya, ini generasi saya nih antara 60 sampai 79. Ini lahir di zaman transisi ya, peralihan dari diktator kepada market yang lebih open. Ada kapitalisme di sana ya. Jadi saya melihat Indonesia beralih dari zaman Pak Soeharto, sekarang sangat terbuka ekonomi ya. Dulu hanya kelompok tertentu, nepotisme yang kenal sama pemimpin pengusaha yang bisa maju usahanya. Tapi sekarang meritokrasi, di mana orang yang berprestasi itu pasti bisa maju. Ya, ini zamannya sekarang. Kemudian perilakunya di generasi saya itu karena sudah meninggalkan diktator ya, zaman-zaman represi, masuk ke zaman kapitalisme, maka orang ingin berhasil dan sukses dan ingin menampilkan keberhasilannya dengan hal-hal yang sifatnya materialistik karena gampang dilihat. Ya, dulu zaman ditindas kita nggak bisa kerja, sekarang sudah bebas bisa kerja. Zaman saya itu bisa berprestasi dan orang ingin menunjukkan prestasinya dengan hal-hal yang materialistik. Ya, orangnya kompetitif karena dia bilang, wah ini sekarang dibuka, usaha bisa bebas, siapa yang mau kerja keras bisa maju. Nah itu jadi orang-orang individualistik juga. Ya kamu nggak pengen maju, saya nggak pengen sama-sama. Ya udah nggak apa-apa, kamu ketinggalan aja. Saya maju sendiri. Ya, itu generasi Gen X itu karakternya seperti itu. Sehingga yang mereka suka produk-produk yang menampilkan status. Ya, wah. Contohnya mobil-mobil, barang-barang bermerek, itu di usia saya itu banyak yang cari, ya. Karena apa? Ingin menunjukkan mereka itu kompetitif dan berhasil. Mereka suka barang-barang mewah. Itu Gen X. Gen Y, ini generasi milenial. Mereka lahir di zaman global. Semuanya sudah hampir rata ya, tidak terlalu beda lagi. Toko-toko yang Anda lihat di Jepang, Hong Kong, Singapura, Indonesia tuh sudah mirip zaman global. Hampir semua produk Amerika, produk Asia Anda bisa dapatkan di Jakarta ya, di Indonesia. Ekonomi sudah stabil. Di zaman mereka ini ekonomi sudah stabil dan internet muncul ya. Mereka sudah diperkenalkan sejak dini itu tentang segala sesuatu yang terhubung dengan internet. Nah, akibatnya mereka itu perilakunya orang yang global. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin beberapa ya, orang yang tidak sempit cara berpikirnya. Jadi suka bertanya karena mereka punya banyak teman dari banyak negara, tidak gampang dicekokin ya. Kalau dibilang sama orang tuanya, udah yang bagus gini, nurut papi, nurut mami. Nah itu nggak laku di Gen Y. Mereka bertanya orangnya.
dan ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, oriented to self ya. Jadi semuanya tentang saya nih, bukan komunitas, bukan sekedar jalan sendiri, tapi the world is about me. Ya, mereka sangat peduli tentang dirinya. Kemudian apa akibatnya terhadap konsumsi mereka? Mereka mencari pengalaman. Nggak harus sesuatu yang mewah, tapi yang mereka merasa, wow, ini membuat saya unik, saya ini diperhatikan. Sesuatu pengalaman yang seru buat mereka. Itu yang mereka cari, ya. Cari festival-festival. Ya, saya lihat ini tepat sekali. Mereka senang nonton konser musik, ya. Generasi ini senang travel, pengalaman ke tempat-tempat yang unik, ya, ke Afrika, ke Nepal. Itu orang-orang Indonesia sekarang sudah mulai banyak. Gen Y ini jalan-jalannya bukan ke Eropa lagi ya, tapi ke tempat-tempat yang unik, cari tempat-tempat yang beda, ya. Itu ciri mereka. Mereka senang flagship ya. Jadi ini brand-brand yang terkenal sebenarnya, tapi bukan harus yang mewah, ya. Senang Uniqlo untuk baju, senang Zara gitu ya. Jadi yang udah terkenal mereka mau adopsi itu. Kemudian Gen Z, generasi Z ini yang lahir 95 sampai 2010. Nah, ini sudah hidup di zaman mobile dan multiple realities. Mereka punya dunia nyata seperti ini, tapi juga punya dunia internet, ya, dunia sosmed. Mereka termasuk di dalam banyak grup sosial, ya, dan disebut digital native. Sejak bayi udah bisa main iPad, kira-kira begitu ya. Saya lihat ponakan saya umur 3 tahun udah jago tuh swipe sliding, itu udah bisa langsung. Karena sering dipengaruhi oleh Instagram dan lain-lain, mereka sering kehilangan identitas, ya. Saya ini sebenarnya siapa sih? Orang Indonesia, orang Jerman, orang mana? Nggak jelas sebenarnya, karena dia lebih cocok disebut warga internet, ya, karena lebih banyak gaul di internet. Kemudian komunaholic, mereka ini sangat-sangat fanatik soal pertemanan, ya. Sebentar-sebentar jawab chat, sebentar-bentar cek grup. Nah, itu community alkoholik, ya. Jadi sangat-sangat tergantung sama komunitas. Orangnya senang dialog, chatting, senang bicara, realistis, ya, nggak senang dikasih yang idealis. Wah, kayak generasi orang tua, nanti kamu akan berguna buat bangsa dan negara. Itu Gen B itu cocok. Tapi Gen Z, mereka yang realistis, Pak. Yang penting saya bisa makan, bisa happy, bisa kerja. Nah, yang gitu-gitu mereka suka realistik, Pak. Nah, jadi mereka suka ya sesuatu yang unik, nggak pengen mainstream. Itu bahasa anak muda sekarang ya, anti mainstream katanya. Terus unlimited, pengen coba yang baru, yang nggak biasa juga nggak apa-apa. Tapi mereka juga punya etika yang tinggi, ya. Mereka menghargai pertemanan karena menghargai komunitas, maka punya etika. Ya, nggak pengen jadi orang yang dibuang di tengah masyarakat, ya. Mereka tidak ingin jadi orang pengacau di tengah komunitas. Sangat punya etika, ya. Wah, kalau ngomong komen mesti gini, nggak boleh salah ngomongnya. Jadi oleh karena itu ini akan berpengaruh terhadap produk-produk yang mereka sukai, ya. Jadi setiap generasi ini punya preferensi yang berbeda, dan tidak harus Anda mendefinisikan pasar Anda berbeda untuk masing-masing segmen ini, tidak harus. Tergantung apakah cocok. Sekali lagi generasi melakukan segmentasi based on generation. Ini kan hanya contoh. Bisa based on usia, bisa yang lain-lain. Tadi setelah saya jelaskan sebelumnya, penting sekali Anda pahami segmentasi Anda tidak harus berdasarkan ini. Kalau cocok pakai ini. Oke? Contoh lain adalah berdasarkan sosioekonomik. Ini saya langsung digabung dua, ya, geografis dan juga sosioekonomik, kemampuan ekonomi seseorang. Ini saya lakukan dalam sebuah proyek, ya, udah lama sebenarnya, udah lama sekali, tentang telco. Waktu itu sebuah perusahaan telekomunikasi mau masuk ke Indonesia, dia tanya bagusnya masuk dari market mana dulu. Ya, jadi kita melakukan segmentasi berdasarkan geografis. Ini Anda lihat di sebelah kiri ini adalah provinsi semua, nama provinsi. Dan kita pilih lagi berdasarkan daya beli. Ya, ada berapa orang yang abu-abu, yaitu pengeluaran mereka di bawah 300.000 sebulan. Ini saat itu, ya, tentu udah lama ini datanya. Kemudian 300.000 sampai 500.000, ya, pengeluaran sebulan. Ini per orang di dalam keluarga. Jadi kalau dikali 4, ada ayah, ibu, dan anak, berarti ini antara 1,2 juta sampai 2 juta rupiah satu keluarga. Itu yang biru. Yang merah ini di atas 500.000, di atas 2 juta rupiah per keluarga. Rata-rata waktu itu Indonesia isinya 4, ya, ayah, ibu, 2 anak. Nah, jadi kalau lihat di sini, total pada saat itu populasi kita 200 juta lebih,
Maka perusahaan telco itu tidak mau menjual langsung di Indonesia, yang laku yang mana aja deh. Ya pokoknya saya jual di Indonesia, siapa saja yang mau beli saya jual, nggak begitu. Ya dia lihat dulu, dianalisis segmen mana yang paling menarik. Kalau Anda lihat di sini, ini ada temuan yang menarik ya, bahwa Jawa Barat adalah market terbesar. This is where you are at the moment. Ya, kita ada di Jawa Barat. Ini market yang sangat besar. Coba lihat ya, hampir 40 juta orang hari ini pasti sudah lebih. Ya, memang kebanyakan yang berdaya beli rendah. Tapi ini kan dulu, ya. Sekarang ini sudah meningkat, banyak yang biru menengah, bahkan sudah berpindah ke yang merah. Artinya yang hot ya, ini orang-orang yang punya daya beli tinggi. Nah, Anda lihat di Pulau Jawa, Jawa Barat yang terbesar. Ya, Anda perlu data ini. Jawa Timur kedua, Jawa Tengah ketiga terbesar, dan ini jauh dibandingkan provinsi yang lain. Jadi kalau Anda mau lihat market terbesar, Pulau Jawa ya, 70% katanya orang Indonesia ada di sini. Di Pulau Jawa. Tapi tidak semua punya daya beli yang sama. Lihat produk Anda cocok buat mana. Kalau untuk yang abu-abu, mungkin cocok di Jawa Tengah. Kenapa? Kalau Anda lihat proporsi biru dan merah, persentasenya, secara persentase ya, kalau dilihat di gambar ini, secara absolut memang dia lebih kecil. Tapi secara persentase dibanding total, memang daya beli kami temukan di Pulau Jawa paling rendah ada di Jawa Tengah. Ya, itu kenyataannya demikian. Jadi kalau mau menjual produk-produk luxury, jangan mulai dari sana, mulailah dari Jawa Barat atau dari DKI Jakarta ya. DKI Jakarta tuh daya beli tinggi, lihatnya. Ya, yang biru dan merah banyak sekali daya beli tinggi. Ya, tetapi jumlah orangnya juga hanya berapa juta tuh di situ. Oke? Jadi ini contoh, dapat dari data dari mana? Tentu ini data eksternal. Anda perlu kawinkan ya, data di BPS, data analisis lainnya. Nah, ini kebetulan kami dapat dari Central Bureau of Statistics, ya, Biro Pusat Statistik BPS. Ya, dan bisa kita gunakan sebagai salah satu basis untuk melakukan segmentasi. Sekali lagi tidak harus ini. Nah, bagaimana memilih basis segmentasi? Karena Anda bisa banyak pilihan tadi. Yang penting nomor satu harus, ya kalau mau melakukan segmentasi yang efektif, pertama itu harus measurable, bisa diukur. Seperti tadi contohnya antar provinsi bisa diukur, marketnya ada berapa, di Jawa Barat berapa, daya beli sekian berapa. Jadi Anda nggak bisa melakukan segmentasi yang efektif kalau marketnya nggak bisa diukur, ya, abstrak gitu ya. Pokoknya penggemar bulu tangkis, aduh, ada berapa sebenarnya marketnya, susah kalau nggak bisa diukur dengan baik, ya. Tapi penggemar bulu tangkis itu contohnya mungkin bisa diukur ya, karena bisa diduga ya. Tapi intinya harus bisa diukur. Kedua, harus bisa diakses. Artinya kalau Anda mau jualan ke sana, memang Anda bisa kumpulkan datanya. Anda bisa memasarkan ke kelompok segmen itu. Ya, saya kasih contoh. Mungkin Anda pabrik parfum dan Anda ingin menjual parfum khusus untuk acara malam hari, untuk orang-orang yang suka go out malam hari. Nah, bagaimana Anda dapat data orang-orang tersebut? Di mana mereka tinggal? Bagaimana cara mengaksesnya? Pakai email kah? Pakai WA kah? Atau apa? Ya, kalau sesuatu yang terlalu abstrak Anda nggak bisa ukur dan nggak bisa akses, ya buat apa melakukan segmentasi begitu? Yang ketiga harus substansial, artinya harus cukup besar. Ya, kalau segmen terlalu kecil, orangnya hanya beberapa orang yang begitu. Saya mau menjual lukisan untuk orang yang menyukai lukisan warna biru, gambar di pantai yang ada gambar anak-anak dan orang tuanya bermain bola. Itu bukan segmen namanya, itu mungkin hanya 1-2 orang yang suka begitu. Ya, segmen itu harus cukup besar. Ya, tapi bukan seluruh market Anda layani. Oke? Harus differentiable, tentunya bisa dibedakan ya antara segmen yang satu dengan segmen yang lain. Memang ada perbedaan perilaku. Ya, ditanya ini bola untuk siapa? Ini buat laki-laki, Pak. Kenapa? Emang perempuan nggak bisa? Oh, bisa juga. Jadi kenapa disegmentasi buat laki-laki dan perempuan ya? Karena itu bola itu buat siapa saja ya. Jadi harus ada perbedaan perilaku di antara segmen yang satu dengan yang lain. Ya, jangan membuat segmentasi hanya karena bisa dipilah-pilah. Ya, tapi harus ada perbedaannya. Sekali lagi ya, jadi measurable, accessible, cukup besar, bisa dibedakan, dan actionable terakhir. Artinya apa actionable? Anda memang bisa bikin produk yang khusus buat mereka. Ya, kalau saya bilang saya mau bikin produk luxury buat segmen kelas atas, khusus kelas atas, tapi Anda nggak punya modal, nggak punya pengetahuan, nggak punya orang yang bisa menghasilkan layanan kelas atas atau produk kelas atas, ya lupakan. Buat apa bikin segmentasi berdasarkan social class misalnya. Baik,
Ya, jadi sekali lagi Anda dalam tugas juga nanti akan memilih, boleh satu, dan diharapkan mungkin khusus latihan jangan satu ya, tapi bisa lebih dari satu. Baik, yang ketiga adalah market targeting. Ya, bagaimana memilih target. Ya, kalau Anda sudah pilah-pilah, ya mungkin dengan 1-2 variabel, ya Anda sudah pilih dan sekarang Anda mau memilih mana yang Anda akan sasar. Ya, memilih market segment atau market segments, artinya lebih dari satu ya, satu atau lebih market segment, itu pilihan perusahaan. Tapi saya ingin jelaskan ada beberapa opsi ya. Pertama, Anda bisa membuat target Anda itu luas, targeting broadly, atau sebaliknya menawarkan satu produk untuk segmen yang sangat sempit ya, sangat sempit. Nah, yang luas contohnya Anda membuat produk yang disebut undifferentiated. Produknya nggak ada bedanya, disebutnya mass marketing ya. Mungkin jual beras ya buat semua orang, Anda nggak bilang ini untuk segmen mana, pokoknya siapa yang mau beli Anda jual. Itu yang disebut Anda tidak membeda-bedakan pasar ya. Jadi you go after the whole market with one offer, satu produk untuk semua ya, one product fits all ya. Tentu ada plus minusnya, saya sampaikan ya, produk yang demikian tentu nggak cocok buat semua orang biasanya ya, ada yang senang ada yang enggak, tapi itu salah satu pilihan mass marketing. Kedua yang disebut differentiated marketing atau disebut juga segmented marketing, di mana Anda membeda-bedakan pasar itu, memilahnya menjadi beberapa segmen pasar, several market segments, dan membuat masing-masing offer yang berbeda ya. Nanti saya akan kasih lihat contohnya, ada perusahaan yang dia pilah-pilah ya, mungkin berdasarkan usia atau income, lalu dia buat bukan hanya satu jenis produk tapi beberapa jenis produk untuk beberapa segmen yang dia mau, bukan untuk semua segmen, beberapa segmen yang dia mau saja. Itu yang kita sebut apa? Differentiated. Jadi yang pertama undifferentiated, mass marketing. Yang kedua differentiated, masing-masing separate ya, different products. Yang ketiga concentrated atau disebut juga niche marketing. Ini maksudnya apa? Ini adalah di mana perusahaan hanya memasarkan untuk satu segmen yang mungkin unik dan kecil di pasar. Ya, jadi dia ingin menguasai, dia ingin dapat segmen yang besar, a large share, pengen menguasai segmen itu dari satu atau sedikit segmen saja. Ya, dia nggak pengen banyak segmen. Kalau di sini beberapa segmen mungkin diambil. Tapi kalau di sini dia hanya satu segmen kecil aja. Tapi saya jadi jagonya di situ, ya. Nah, misalnya Anda restoran vegetarian, ya itu segmen yang kecil mungkin di Indonesia. Tapi kalau atau di Bandung katakan. Tapi kalau ingat restoran vegetarian, Anda ingin produk Anda lah satu-satunya yang diingat oleh customer. Ya, saya ingat sekarang ada di Jalan Pajajaran di Bandung, ya sebuah restoran vegetarian satu-satunya yang saya kenal, ya, dan dia niche. Ya, niche market, ya itu concentrated, ya betul-betul hanya satu, tapi dia jagonya di situ, ya jadi nggak ada yang salah. Mana yang lebih bagus, mass, segmented atau niche? Ya nggak ada yang lebih bagus, yang penting Anda berhasil. Kalau Anda bisa dapat dengan segmented, bikin ini. Kalau Anda bisa dengan niche, Anda sukses, ya menghasilkan return di atas cost of capital, berarti Anda sudah sukses dalam bisnis. Ya nggak ada yang salah dengan memilih yang salah satu dari ini. Nah yang terakhir narrow. Ini disebut micro marketing. Ya, jadi Anda jauh sekali dari mass, bukan hanya di segmentasi atau niche, tapi Anda menarget wilayah lokal tertentu, bahkan orang-orang tertentu saja. Ya, jadi ini agak kontradiktif dengan yang tadi saya bilang ya, bahwa segmen itu jangan terlalu kecil, tapi zaman sekarang orang bukan sudah mentarget yang kecil, tapi bahkan micro targeting atau micro marketing. Jadi kita membuat produk yang di custom sesuai untuk keinginan orang-orang tertentu, bisa pesen sesuai maunya, ya. Jadi saya nggak bikin produknya dulu untuk beberapa segmen atau satu segmen tertentu, kayak gini vegetarian, enggak. Saya pesenin khusus Anda maunya apa, ya. Misalnya mungkin pelukis, ya bisa pesen sesuai keinginan saya sendiri atau yang sesuai dengan local customer segment, ya. Jadi untuk wilayah sempit, betul-betul di satu jalan tertentu atau wilayah tertentu. Saya akan kasih contoh ya. Bahwa ada pemasaran zaman sekarang yang betul-betul micro, ya hanya menyasar orang-orang yang lewat di jalan tertentu misalnya.
Nah, itu sebutnya micro marketing atau micro targeting, ya. Baik, ini contohnya, ya. Ini adalah yang differentiated, yang ini ya, differentiated segmented marketing, ya. Mercedes, mobil Mercedes tuh punya banyak tipe, ya. Tipe R, tipe S, tipe C, tipe M. Wah, banyak sekali tipenya. Tipe A, ya. Nah, mereka bukan hanya bikin model banyak itu hanya untuk supaya beda model, tapi segmennya beda. Mungkin ada orang yang baru mulai bekerja, uangnya mulai cukup, mulai pengen punya status sosial, mungkin pengen dihargai, atau pengen mobil yang betul-betul nyaman, masuk entry level. Ya, dia punya segmen kelas A, khusus untuk orang-orang yang praktis tinggal di kota, mobil yang ingin kecil, tidak terlalu mahal, tapi Mercedes. Wah, itu segmen kelas A. Di ujung lain, dia punya kelas S, di mana itu untuk orang yang sudah mapan, orang yang sudah lebih, usianya udah lebih 50 ke atas mungkin, ya, yang sudah mapan, yang ingin nyaman mobilnya, nggak seneng ngebut-ngebut. Nah, itu tipe S. Dia juga punya tipe M, tipe GL, tipe Jeep, yang lebih sporty, ya, Sport Utility Vehicle. Ya, itu SUV, dia bikin buat orang yang senang sport. Dia juga punya mobil yang seri, apa ya, saya pernah lihat mobil seperti mobil balap Mercedes, buat orang yang senang sport. Ada lagi yang lebih seperti militer nih, ya, mobil seri apa tuh, Jeepnya Mercedes. Jadi intinya dia bikin different products for different segments. Betul atau salah strategi itu? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, yang penting Anda berhasil. Ya, Anda punya return di atas investment, karena untuk bikin ini ada investmentnya, pabriknya beda, desainernya beda, mungkin jangan-jangan pabrik engine-nya bisa beda. Ya, kalau Anda bisa menutup cost of capital, ya nggak salah. Anda punya kemampuan untuk bisa melayani beberapa segmen, lakukan, do it. Ini salah satu yang berhasil menurut saya Mercedes. Anda lihat ya, hampir semua segmen dia laku, ya, untuk yang mereka masuki. Nah, ini contoh yang sebaliknya, yang lokal. Ya, ini kalau tadi kita lihat yang di sini kan yang differentiated Mercedes, ini saya kasih contoh langsung paling kanan ya. Yang lokal, di mana orang yang lewat di toko tertentu saja yang dia kejar. Ya, dia lakukan pemasaran misalnya lewat ketika Anda jalan tiba-tiba ada SMS masuk. Ini ada diskon Dunkin Donat atau apa, itu saya sering. Nah, itu pemasaran yang menargetkan orang-orang yang sedang lewat. Ya, karena filosofi mereka, buat apa saya pasang iklan di Surabaya kalau saya nggak punya cabang di sana? Ya, buat apa orang tahu, wah nanti kapan-kapan saya ke Bandung, ke Jakarta, saya makan Dunkin Donat. Misalnya begitu, ini contoh. Katakan hanya ada di Bandung atau Jakarta, tapi iklan pasang Surabaya. Ngapain? Dan ngapain juga pasang iklan di Bandung, kalau toko saya hanya ada di situ, di Jalan Merdeka. Ya, saya pasang di Setiabudi, buat apa? Saya pasang di Jalan Dago, buat apa? Jadi iklannya dia sasar, dia menarget hanya orang-orang yang betul-betul lewat toko dia. Kalau ditanya siapa customermu, saya nggak akan bilang customer saya adalah orang-orang yang income sekian. Jawaban saya adalah, ya, saya akan menjawab orang-orang yang lewat di depan toko saya. Nah, itu seperti itu. Ya, itu yang kita sebut local targeting. Zaman dulu ini nggak bisa karena memerlukan teknologi. Ya, sekarang bisa dengan yang disebut LBS, Location Based Services. Ya, perusahaan seluler itu menawarkan kalau Anda mau beriklan atau mau promo, ya, berpromosi, advertising kepada orang-orang yang melewati daerah tertentu, itu adalah sebuah fasilitas yang sekarang dimungkinkan karena teknologi mobile memungkinkan hal itu. Ya, saya kira Anda sudah tahu maksudnya. Anda pernah mengalami lewat di daerah tertentu, loh kok pas ya ada iklan diskon toko baju ini misalnya. Itu yang kita sebut local targeting. Disebut juga geofencing, ya, dikasih geofence, dikasih radius nih, ada pagar, seolah-olah ada pagar nih, saya hanya mau menarget wilayah ini aja nih pasar saya. Ini geofencing, ya. Disebut juga location based services. Oke? Baik, ini contoh lain pizza, ya. Baik. Nah, individual marketing ini sekarang bukan hanya lihat lokal tapi personnya, ya, orangnya siapa. Saya memberikan contoh beberapa waktu yang lalu, saya dan Pak McLaurin, dosen di THB, itu ikut sebuah program digital marketing dari MIT. Ya, MIT itu perguruan tinggi top ya di Amerika. Dia bisa tahu posisi mereka itu kan ada di Boston. Bagaimana caranya dia bisa menjual, memasarkan kepada saya training digital marketing di MIT
kepada saya dan Pak Mek yang ada di jalan di Pati Ukur di Bandung. Ini seperti di balik dunia ya. Dia bisa cari namanya. Ini Pak Samuel kemungkinan akan mau nih. Pak McLaurin kemungkinan akan mau. Bagaimana dia bisa menemukan orang-orang tersebut, nama-nama tersebut? Ya karena dia punya yang disebut individual marketing, punya sistem. Ya menggunakan, ya nanti Anda akan belajar di mata kuliah digital marketing. Bagaimana melakukan pemasaran lewat Facebook misalnya. Dia lihat perilaku saya mungkin di Facebook. Ya selama ini suka buka-buka tentang tentang data science, machine learning, tentang marketing, ya sehingga dia lihat, wah ini kalau saya temukan orang-orang di Facebook, ya saya menggunakan Facebook untuk menyasar orang-orang yang hobinya A atau pekerjaannya B atau perilakunya C, maka saya bisa memasarkan produk saya ke potensial customer, ya yang sangat mungkin akan membeli produknya, dan mereka berhasil. Jadi saya akui program mereka ini bagus, ya pelajarannya pasti bagus. Saya curiga kenapa digital marketing itu kok dia bisa nemu, saya tertarik. Nah berarti saya percaya, dan ketika saya ikut itu bagus, dan kalian para peserta juga akan mendapatkan pelajaran itu nanti di mata kuliah digital marketing ya. Jadi mereka menggunakan Facebook untuk memasarkan, itu salah satu ya. Pak McLaurin menerima iklannya lewat Facebook. Saya sendiri menerimanya bukan di Facebook, saya mendapatkannya di email ya. Saya ini email person, jadi kalau mau jualan apa-apa sama saya email ya. Facebook saya nggak terlalu sering buka. Tapi Facebook itu menyediakan data misalnya. Anda suka beli apa saja sih? Suka klik iklannya produk apa? Ya, itu sebabnya kalau Anda pernah Google sekarang lihat produk tertentu, nyari sepeda. Tahu-tahu di Facebook atau Instagram Anda keluar iklan sepeda. Ya, Anda pernah beli sesuatu, itu tercatat di cookies namanya. Ya, dan itu digunakan oleh marketer sekarang untuk melihat pola pembelian Anda. Ya, pernah beli apa saja, pernah klik iklannya siapa saja. Ya, kalau Anda sering klik iklan properti, wah ini penggemar lagi butuh properti nih. Ya. Jenis telepon, Facebook tahu. Belanjanya di toko mana saja, dia tahu. Data-data publik, ya itu digabungkan. Kemudian browsingnya kemana saja. Ini semua data-data yang disebut big data sekarang bisa dikumpulkan oleh Facebook dan bisa digunakan untuk menarget individu tertentu. Ya, jadi tidak lagi berdasarkan segmen daerah, demografi, psikografi yang luas, tapi ini sudah zamannya di mana nama-nama orangnya bisa ditentukan. Si A market saya, si B bukan, si C market saya, si D market saya, si E bukan, si F bukan. Berdasarkan ini perilaku orangnya, hobinya apa. Ya, jadi itu luar biasa sekali ya. Dan Anda mesti lihat sekarang Facebook itu menyediakan fitur-fitur yang sangat spesifik. Misalnya Anda penggemar ustadz siapa, itu bisa dipasarkan tertentu. Anda penggemar pendeta siapa, bisa dipasarkan produk tertentu. Wah, itu Facebook itu menjadi salah satu tools yang luar biasa di zaman digital marketing. Oke, ini yang kita sebut individual marketing ya. Individual dan local marketing itu adalah dua contoh dari yang kita sebut micro marketing, micro ya. Baik, bagaimana cara mengevaluasi segmen yang menarik? Hal-hal apa, faktor-faktor apa yang harus kita perhatikan ketika kita mau menentukan segmen mana yang mau kita sasar? Nomor satu, tentu ukurannya, ada banyak nggak marketnya? Size-nya seperti apa? Ya, apakah banyak pelanggannya atau sedikit? Kedua, growth-nya. Jadi sesuatu yang sekarang besar belum tentu di masa mendatang akan besar. Mungkin sudah saturated ya, sudah semua orang sudah pakai, jadi nggak ada lagi potensi growth. Tapi ada segmen-segmen tertentu yang mungkin hari ini growth-nya akan sangat tinggi, banyak sekali. Ya, nah itu mungkin menarik buat Anda. Jadi ini yang benar yang mana? Sekali lagi nggak ada yang benar, nggak ada salah ya. Yang penting Anda sukses. Jadi Anda harus pilih mau yang besar atau yang bertumbuh cepat atau yang besar dan cepat. Silakan. Ketiga, structural attractiveness. Ya, apakah secara struktural market tersebut menarik, segmen itu menarik untuk Anda target. Masih ingat ya, Michael Porter 5 Forces apa saja? Apakah pembelinya banyak? Ya, kalau pembelinya hanya beberapa perusahaan atau sedikit, maka mereka punya bargaining power. Secara struktural Anda nggak punya bargaining power, tergantung sama customer. Bisa dikendalikan sama customer itu. Masih ingat apa lagi? Yang kedua adalah
Supplier. Kalau Anda masuk ke situ, suppliernya banyak nggak? Kalau hanya sedikit yang bisa supply barang-barang tersebut, misalnya Anda mau bikin ya produk tas khusus penggemar kulit buaya, bener nggak ada supplier? Kalau sedikit supplier kulit buaya, Anda bisa repot, tergantung sama supplier nanti. Jadi secara struktural segmen penggemar kulit buaya itu jadi kurang menarik. Kenapa? Karena suppliernya susah nyarinya. Oke, apalagi? Masih ingat ya gambar 5 forces? Customer, supplier, substitusi. Bisa diganti nggak sama produk lain? Waduh, kalau orang nggak beli kulit buaya, ada kulit yang lain banyak. Wah, ini bisa disubstitusi, gampang diganti. Bahkan diganti kulit sintetik pun mungkin bisa. Bisa ada new entrant nggak? Ya, bisa ada pemain baru nggak yang akan masuk? Ya, yang akan bukan menggantikan, tetapi kompetitor baru yang masuk. Dan terakhir tentu kompetitor yang ada udah banyak belum, udah ramai belum yang masuk ke segmen itu. Oke, itu 5 forces dari Porter Anda bisa gunakan untuk mengevaluasi apakah satu segmen yang sedang Anda pertimbangkan tersebut secara struktural dikatakan menarik atau tidak. Oke, bisa pakai tadi ya, kerangka supplier, buyer, bargaining power mereka, terus kemudian ancaman dari new entrant, substitusi, dan existing competition. Tentunya tidak bisa lepas juga dari tujuan perusahaan. Kalau perusahaan Anda pengen kayak seperti Walmart, kita adalah perusahaan yang menyediakan kebutuhan konsumen dengan harga termurah. Tapi Anda kerja di situ, lalu Anda bilang, oh saya mau masuk segmen menjual TV kelas premium, kelas atas. Kayaknya nggak cocok. Ya, mungkin Anda harus pertimbangkan tujuan corporate-nya kemana. Arah corporate-nya kemana. Itu sebabnya menyusun marketing strategi itu harus memahami dulu arah perusahaannya. Ya, corporate strateginya kemana. Dan terakhir tentunya sumber daya. Ini tadi saya sudah jelaskan, Anda pengen bikin hotel mewah tapi nggak tahu cara mengelolanya, ya nggak punya orang yang pengalaman di situ, nggak punya ahli, ya nggak bisa. Anda pengen bikin restoran khusus masakan Asia ya untuk Chinese food, tapi Anda nggak punya koki ahli di situ, ya nggak bisa. Ya, jadi sumber dayanya ada nggak, tempatnya ada nggak, orangnya ada nggak, modalnya ada nggak, pengetahuannya ada nggak. Ya, jadi itu harus cocok. Ini dicocokkan. Nah, ini contoh ya. Jadi waktu memilih segmen ini dibagi dua. Ini struktural, attractiveness ya, menarik apa enggak. Jadi ke sana lebih menarik, ke sini makin nggak menarik contohnya. Kemudian growth, ke atas high growth, ke bawah low growth ya. Dan ini bunderannya berarti di sini dapat nilai 3 attractiveness-nya, dan dia masuk ke segmen yang pertumbuhannya cukup 12%, sekitar 12%, dan size hari ini sebesar ini. Nah, perhatikan yang others ini, yang ini ya, contoh yang merah ini, growth-nya lebih tinggi daripada ini. Size-nya hari ini masih lebih kecil, tapi dalam beberapa tahun ke depan, karena dia punya growth besar, kemungkinan ini akan jadi lebih besar daripada yang ini. Ya, jadi contoh ini nggak harus begini bentuknya. Cara mengevaluasi apakah satu segmen akan dipilih atau tidak. Nah, contoh dipilih 3 ini nih, perusahaan IT ya, kebetulan dia pengen masuk ke data archiving, access management, ya security. Dia nggak pengen masuk ke bisnis backup dan recovery, nggak mau masuk ke bisnis yang lain. Karena apa? Dia lihat di sini growth-nya tinggi nih, lebih tinggi daripada yang ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Ya mungkin ini perusahaan hard disk kali ya. Ya, dia pengen masuk ke produk ini, disaster recovery, mungkin juga ini cukup besar, growth-nya lebih bagus daripada backup. Ya, secara attractiveness, struktural, ya mungkin juga dia sudah lakukan analisis, dapat nilai 3, nilai 4, nilai 5. Ya, apakah ini semua ada ukurannya? Ya tentu Anda tentukan sendiri ya. Ini kuantifikasi dari sesuatu yang sebenarnya sifatnya mungkin kualitatif ya. Anda memberikan penilaian, dikasih skor lah ya. Oke, sehingga Anda bisa tentukan yang Anda mau ambil yang mana. Jangan lupa faktor ini ya. Mau ambil yang besar apa yang kecil, yang cepat apa yang lambat, yang banyak pesaing apa enggak. Ya, terus sesuai nggak dengan arah perusahaan dan kita bisa melakukannya nggak? Demikian ya tentang market targeting. Ya, bagaimana memilih target. Baik, bagian yang terakhir. Kita akan belajar bagaimana melakukan diferensiasi dan positioning. Ya. Jadi diferensiasi ini lebih pada produknya dibuat beda. Positioning ini adalah tempat yang Anda ingin tempati dalam peta yang ada di kepala konsumen, bukan yang Anda bilang, tapi yang ada di benak konsumen ya. Jadi untuk melakukan positioning saya ingin jelaskan dulu apa yang disebut
value proposition dan product position. Sekali lagi ya, ini penting sekali. Value proposition adalah bagaimana cara perusahaan Anda akan menciptakan differentiated value untuk segmen yang Anda targetkan tadi, dan posisi-posisi mana yang Anda ingin capai untuk masing-masing segmen yang Anda sasar. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang company definisikan, yang company targetkan, yang dirancang ya oleh company. Saya maunya ke situ, direncanakan nih. Ini rencananya perusahaan nih, apa yang dia mau tawarkan ya. Jadi bagaimana supaya produk saya itu memberikan nilai berbeda untuk customer yang saya mau. Ya, jadi ini sesuatu yang saya tawarkan, bedanya di sini loh produknya. Jadi ini lebih pada produk differentiated value ya. Kalau di sini product position adalah bagaimana produk Anda itu didefinisikan oleh consumers. Ya, karena apa yang Anda desain beda. Mungkin consumer melihatnya atribut yang berbedanya beda. Jadi bagaimana cara consumer Anda melihat produk Anda, perbedaan produk Anda. Itu product position. Bagaimana cara consumer melihat perbedaan produk Anda. Itu adalah tempat di mana produk Anda tempati di dalam pikiran konsumen, di dalam benak konsumen, di dalam bayangannya mereka, di dalam persepsinya customer, dibandingkan dengan posisinya pesaing Anda, produk pesaing Anda. Jadi product position ini adalah kenyataan di mana customer melihat produk Anda ada di mana berdasarkan atribut-atribut atau fitur-fitur produk yang membedakannya, yang dirasakan oleh customer. Ya. Jadi kalau saya bilang, katakanlah Mercedes dan BMW membedakan dari segi kenyamanan berkendara. BMW bilang kami ini nyaman dikendarai. Tetapi di mata customer kok nggak ada bedanya nih ya antara nyetir BMW sama Mercedes. Berarti secara posisi di kepala saya itu mereka sama di mata konsumen. Ya, di mata konsumen dalam atribut kenyamanan berkendara nggak ada bedanya. Ya, jadi itu sekali lagi, di sini niatnya, di sini hasilnya. Sekali lagi, di sini rencananya, di sini yang tercetak di kepala orang posisinya. Tidak selalu apa yang Anda rancang, ini value-nya beda loh, dipahami dengan consumer seperti yang Anda mau. Bisa saja orang melihat dari faktor-faktor atau fitur-fitur lain. Ya, yang Anda maksudkan bedanya, misalnya Anda toko makanan, ini rasanya beda loh. Ternyata orang nggak lihat itu, orang lihat bungkusnya beda. Atau ada faktor lain ya. Jadi sekali lagi ya, value proposition adalah bagaimana company akan menciptakan nilai yang berbeda untuk customer Anda. Ya, dan posisi mana yang diinginkan ya untuk Anda tempati di dalam posisi persaingan. Product position adalah bagaimana cara consumer membedakan produk Anda ya, dan menempatkan produk Anda relatif terhadap persaingan. Ya, jadi ini yang di konsumen, ini yang di produsen. Ini yang Anda offer, ini yang posisi persaingannya. Oke. Baik, ini contoh posisinya. Posisi persaingan biasanya map ya, dan biasanya dibuat 2 dimensi supaya mudah dilihat. Nah, contoh ini yang kita sebut perceptual positioning map ya, khusus untuk produk SUV, large luxury SUV ya. Ini sports utility vehicles, mobil sport yang besar, yang mewah ya. Ini contoh di Amerika Serikat nih. Jadi ada satu sumbu di sini mobil-mobil yang performance, high performance ya, mesinnya gede ya, dan berkinerja tinggi ya, bisa ngebut, bisa nanjak, bisa ke hutan, bisa macam-macam. Namanya SUV, itu bisa ke lembah-lembah, bisa ke bukit-bukit, bisa penggerak 4 roda ya, bisa off-road mungkin, I don't know ya. Nah, itu yang disebut performance. Tapi ada juga yang luxury, ini lebih pada nyaman, mewah, modelnya sama kayak seperti mobil besar SUV ya, seperti Land Cruiser gitu ya, tapi dia khusus kenyamanan, mewah. Ini udah satu sumbu yang membedakan posisi produk ya. Dan ini
bisa berbeda, belum tentu berbeda, bisa berbeda antara apa yang company rancangkan dan apa yang dipersepsikan oleh customer. Ya, ini Anda bisa bilang ini mobil sporty loh, tapi customer kok lihatnya enggak ya. Ini kelihatannya mobil kayak untuk orang yang udah tua, yang konservatif, bukan untuk anak muda yang agresif. Ya, nah maka yang benar siapa? Map yang sesungguhnya. Map yang sesungguhnya yang terjadi bukanlah yang diniatkan oleh perusahaan. Saya pengennya di bagian performance. Tidak bisa begitu. Ya, persepsi adalah reality. Dalam marketing, perception is reality. Jadi yang benar adalah customer. Customer selalu benar. Kalau customer bilang, enggak, kami melihatnya itu adalah mobil luxury, ya yang benar mereka. Nah, jadi ini kalau dilihat gini, perceptual, berarti ini berdasarkan persepsi ya. Positioning map, peta posisi berdasarkan persepsi customer. Sekali lagi, perception is reality. Bisa saja produsen ini inginnya posisi mereka nggak di situ, tapi ini yang di mata konsumen. Ya, jadi antara luxury sama performance ini biasanya di sini bisa bergeser. Nah, ke atas harga. Kalau harga itu biasanya lebih objektif ya, baik produsen maupun konsumen biasanya menempatkannya udah fix karena itu harganya mudah diobservasi, bisa lihat. Kita lihat ya contoh brandnya nih, Range Rover, high performance dan mahal. Land Cruiser juga gitu. Ya, Range Rover ini tadi yang di situ high performance, mahal. Ini keren ya mobilnya. Land Cruiser ingin masuk segmen yang bersama. Ya, high performance, harga tinggi. Nah, kemudian Lincoln Navigator ini hijau. Oh, dia agak luxury, tapi harga juga lebih murah. Ya. Terus kemudian Infiniti ini lebih luxury ya, nggak terlalu sporty, mesinnya mungkin lebih kecil, tapi harganya oke dibandingkan yang ini. Kemudian ada Lexus ini, nah ini sangat luxury, dia mesinnya nggak high performance, tapi harganya dijual luxury. Nah, jadi dari segi harga mungkin itu lebih objektif, jadi kita mudah menempatkan masing-masing market tadi ya, masing-masing brand tadi di peta ini. Tetapi dari segi penilaian orientasinya apakah performance luxury ini lebih relatif ya, lebih namanya juga persepsi orang, yaitu sifatnya subjektif. Oke. Nah, perhatikan size-nya juga beda. Ini penjualannya mungkin ada yang masih kecil. Nah, ini biasanya size lingkaran itu menunjukkan jumlah yang terjual ya, market share atau bukan market share, jumlah unit yang dia jual tuh seberapa banyak. Ya, jadi kalau lihat di sini yang berhasil di segmen high performance, high price itu adalah Range Rover ya. Toyota Land Cruiser sedang menuju ke sana, mau mengejar market itu ya. Dengan demikian apa gunanya Anda tahu positioning map ya? Jadi Anda bisa menilai sebenarnya Anda berhasil nggak membedakan diri Anda daripada kompetitor. Sekali lagi, kalau Anda sama saja dengan kompetitor, apa alasannya customer harus memilih produk Anda? Jadi kalau Anda sama, ya dia nggak akan harus pilih punya Anda toh. Nah, itu sebabnya Anda ingin mencari gap ya. Seperti contoh ini, Anda jangan cari yang sudah rame. Katakan di sini udah ada 5 merek ya untuk mobil yang ekonomis. Ini kebetulan sumbunya lain. Ini sini yang ekonomis, di sini yang mewah, luxury. Di atas mobil sporty, di bawah mobil family. Ya. Sekali lagi, sumbunya ini terserah Anda, dan konsumen juga mungkin punya sumbu sendiri. Itu sebabnya apa yang Anda niatkan belum tentu terjadi. Apa yang Anda rancangkan belum tentu di benak konsumen ini gambar sumbunya tuh sama, belum tentu. Ya, tergantung keberhasilan marketing menciptakan citranya tadi. Saya ini ada di mana? Sekali lagi ya, dimensi ini belum tentu seperti yang Anda inginkan. Posisi Anda juga belum tentu seperti yang Anda inginkan. Karena apa? Karena baik sumbu dan posisi ini ada di kepala orang, di kepala konsumen. Anda hanya menciptakan citra ya, bahwa kami ini ekonomis atau luxury ya, kami ini beda daripada yang lain. Nah, jadi tentu ketika kita mau mendesain produk baru atau mendesain program pemasaran, kita tidak ingin menempati satu market yang sudah terlalu rame. Misalnya di sini ya, ini udah ada Mini Cooper, Honda Civic, Golf, Peugeot. Jadi kalau Anda bikin produk yang seperti ini kayaknya udah terlalu rame di sana. Nah, di sini masih sepi nih. Baru ada 2 nih. Porsche sama Audi. Tapi masalahnya Pak, ini mobil sporty dan luxury ini, segmen yang sporty dan luxury ini, saya nggak punya kemampuan, company resource nggak ada, makanya nggak jadi target ya, posisi di situ.
Nah, ini luxury dan mobil keluarga. Ya, jadi ini kalau di atas mobilnya sporty ya, di bawah ini mobil family. Mungkin di sini tipe 2 pintu gitu ya. Kalau di sini mungkin mobil yang lebih untuk keluarga, Bentley, Lexus, BMW, Tourer. Nah, kalau lihat seperti ini, nah mungkin Anda kalau Anda produsen otomotif, mungkin Anda bisa memilih posisi di sini, ya. Mungkin Anda sudah punya mobil selama ini, tapi Anda ciptakan kesan Anda itu ekonomis nomor 1. Ini mobil nih praktis loh, ekonomis. Dan kedua, ini cocok untuk keluarga. Udah ekonomis banget, lebih daripada Vauxhall, lebih bagus daripada Volvo ya, lebih murah nih pakai mobil ini, bensinnya oke banget. Dan dia cocok untuk keluarga. Nah, berarti beda sama Toyota ini. Di sini mungkin sempit nih, hanya buat 4 orang. Jadi iklannya kalau Anda mau ambil tempat ini, Anda akan bilang ke market, mobil kami, mobil keluarga yang muat banyak, family bisa banyak ya, dan paling murah di kategorinya dibanding yang lain ya. Jadi sangat ekonomis dibanding Vauxhall, dibanding Volvo, ini lebih murah, lebih ekonomis. Oke? Nah, itu gunanya perceptual positioning map ya, supaya Anda bisa menempati posisi di benak konsumen ya, melalui diferensiasi produk. Jadi produk yang berbeda ini, itulah proposisi Anda, itu value proposition Anda. Ini sesuatu yang beda loh, lebih bagus daripada kompetitor. Ya, dan si customer akan punya persepsi, oh berarti dia bedanya di sini dan beda sama produk yang lain, posisinya. Oke? Baik, jadi cara melakukannya saya akan rangkum ke dalam 3 step ya, melakukan differentiation and positioning ya. Menjawab apa itu? How will we be different from our competitors? 3 step. Nomor 1, identifikasi kemungkinan-kemungkinan perbedaan kita tuh di mana. Jadi we have to identify possible value differences dan competitive advantage. Tentu yang bisa menghasilkan keunggulan dalam persaingan, competitive advantage. I can compete ya with edge, artinya punya keunggulan dibanding yang lain. Ya, jadi kita harus tahu dulu pembedanya di mana. Kedua, memilih right competitive advantage. Saya mau unggul di mana? Dan terakhir, merumuskan positioning strategi. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Nomor 1 nih, mengidentifikasi possible value differences dan competitive advantage. Ya, melihat potensinya apa saja nih yang bisa saya bedain. Nah, ini ada beberapa contoh. Bisa produk Anda sendiri yang berbeda. Ya, point of differentiation. Nomor 1 bisa produknya beda, packagingnya beda, bungkusnya bisa beda, layanannya bisa beda. Mungkin selama ini nggak ada garansi, sekarang Anda bikin garansi, malah boleh retur, boleh tukar, money back guarantee. Nah, money back guarantee ya, bisa seperti itu. Channels, mungkin selama ini Anda hanya punya toko sendiri, ya, atau Anda mau bedakan dari kompetitor Anda, orang-orang semua jual online, Anda bikin offline, atau sebaliknya, orang-orang semua jual offline, Anda jual online. Contoh Amazon, ya, dia khusus menjual produk-produk yang biasanya tadinya orang tidak beli di online, sekarang belinya di online ya. Amazon khusus menjual produk-produk lewat channel online, berbeda dengan kompetitor yang lain. Bisa pembedanya produk, service, channel, atau people, orangnya lain. Di Disney, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sangat friendly, ramah, dan senang memang bergaul dengan segala usia, terutama anak-anak. Di Starbucks, Anda akan menemukan anak-anak muda yang energetik, ya, yang ramah, yang senang melayani tamu dan punya pengetahuan tentang kopi yang dalam ya. Nah, itu bisa pembedanya bukan kopinya tapi orangnya beda. Tuh, jadi Anda kalau membuat diferensiasi tidak harus produk yang beda, bisa saja people yang beda ya. Bisa image yang beda. Contoh Ritz-Carlton, saya sudah berikan contoh ya, bahwa memang image Ritz-Carlton itu memang luxury ya, dan dia ciptakan itu pembedanya. Contoh waktu itu saya sudah berikan kan, yang mengangkat koper saya bukan bellboy seperti di tempat biasa, tapi seorang wanita yang membantu, kelihatannya juga penampilannya baik ya, dan dia melayani dengan sangat baik ya, seperti melayani orang kelas atas gitu. Wah, saya kaget gitu waktu itu ya, koper dibawakan dan image yang diberikan ya, tentang ada coklat di kamar, ada buah-buahan, itu memang diciptakan untuk memberikan kesan yang berbeda daripada hotel lain ya. Jadi ada banyak, mungkin ruangannya sama tapi service bisa beda, image bisa beda. Tentu ini semua kita buat beda supaya unggul, yang disebutnya competitive advantage ya, keunggulan dalam bersaing. Apa itu competitive advantage? Adalah sebuah keunggulan dibandingkan pesaing yang kita dapatkan dengan cara apa? Ya, memberikan customer value yang lebih baik, greater customer value.
Kalau beli saya, kamu lebih untung, itu artinya memberikan keuntungan buat customer, value lebih tinggi. Ya, caranya gimana? Bisa harga Anda lebih murah, dapat produk yang sama tapi lebih murah, atau Anda kasih benefit yang lebih banyak meskipun mungkin customer harus bayar lebih mahal. Ya, masih ingat ya? Value adalah perbedaan antara apa yang customer dapatkan dan apa yang dia bayar. Ya, jadi bayar mahal nggak apa-apa kalau benefitnya banyak. Menurut dia itu value banget. Ini, waduh, oke banget, murah banget. Padahal dibanding produk lain mungkin lebih mahal. Kenapa? Karena value, ukurannya value. Sekali lagi ya, berapa benefit yang saya dapatkan dibandingkan price yang saya bayar. Ya, jadi bagaimana saya kasih value yang lebih baik sama customer, bisa harga saya lebih murah atau saya kasih lebih banyak benefit kalaupun dia harus bayar lebih mahal. Ya, itu dia. Jadi nomor satu stepnya adalah Anda tentukan mau yang mana pembedanya supaya Anda bisa unggul, ya, bisa lebih murah atau lebih banyak benefit. Kedua, memilih competitive advantage yang tepat. Contohnya mau berapa, ya? Mau berapa? Ada yang single, ada yang many differences, ya. Pertanyaannya how many differences to promote. Ketika Anda mau beriklan, pembeda Anda itu mau berapa? Satu atau banyak? Ada yang bilang bagusnya satu. Contohnya ini ahli pemasaran juga namanya Roger Reeves, dia bilang jangan hanya sekedar value propositions, tapi harusnya perusahaan itu punya unique selling propositions. Namanya unik berarti dia menganjurkan satu aja, ya. Jadi untuk setiap penjual bangunlah satu keunikan. Jadi contoh ya, sebuah fitur yang membuat produk Anda nomor satu dalam hal tersebut. Ya, contoh BMW, dia nggak bilang kami paling hemat, paling canggih mesin, paling banyak aksesori elektroniknya, paling aman. Ya, dia nggak bilang banyak-banyak, dia hanya iklannya hanya satu, di Ultimate Driving Machine. Artinya ini mobil yang kalau dikendarai betul-betul nggak ada lawannya, enak banget di setirnya. Ya, Anda setuju, Anda nggak setuju, itu yang dia iklankan. Ya, saya pernah membawa mobil ini, ya memang enak, tapi ada yang lebih enak sebenarnya. Tapi itulah yang dia ingin ciptakan. Ya, ini namanya dia nggak pakai many difference, pakai single. Berarti dia pakai USP ya, sorry. Ini bukan propositions, tapi proposition satu. Unique selling proposition. Dia pakai satu aja keunggulannya, yaitu dari segi kenyamanan berkendara. Dia nggak bilang keamanan, dia nggak bilang untuk family, dia nggak bilang lain-lain. Kalau disetir, Anda drive mobil ini paling nyamannya. Di Ultimate Driving Machine. Ya, single. Jadi itu kita sebut bukan hanya value proposition, tapi unique selling proposition satu. Nah, boleh nggak menggunakan beberapa perbedaan? Ya, sangat boleh. Tidak harus satu. Yang penting Anda berhasil, sekali lagi ya. Nah, many differences contohnya ini lembaran-lembaran yang dimasukkan ke dalam mesin cuci, ya, untuk mencuci pakaian Anda. Ya, ini di sini mungkin tidak biasa. Jadi Anda masukkan ke dalam mesin cuci. Ya, seperti sabun sebenarnya atau pelembut, tapi biasanya sabun ya sabun, pelembut ya pelembut, ya. Nah, kalau di Amerika Serikat karena udaranya kering, itu juga sering terjadi statik. Anda tahu ya, baju yang nempel ke kulit Anda karena ada statik listrik ya, nempel gitu, atau bunyi krek gitu karena ada listrik ya, muatan listrik yang statis nempel. Nah, itu merek Purex ini dia satu-satunya yang bisa membuat produk yang untuk membersihkan iya, melembutkan iya, membuang statik iya. Nah, jadi ini luar biasa ya. Jadi dia punya 3 in 1 nih. Di only kategori ya, dia yang menghasilkan produk itu 3 in 1. Oke? Itu step kedua. Ya. Nah, yang terakhir adalah sebelum itu. Jadi ketika Anda memilih perbedaan yang akan dipromosikan, pastikan ini ya, sekali lagi ya, perbedaan Anda itu harus penting, jadi dihargai oleh buyer Anda, memang sesuatu yang bernilai perbedaannya ya, sesuatu yang ada artinya gitu. Kedua, memang bisa dilihat beda, distinktif, membedakan benar. Ya, jadi kalau sesuatu yang nggak kentara ya buat apa Anda pakai sebagai faktor pembeda. Ketiga, harus unggul, superior. Yang Anda akan ciptakan bukan di bawah kompetitor Anda, produk kompetitor, tapi harus di atasnya.
communicable, harus bisa dipahami oleh consumer, ya. Jadi contoh Anda membuat perangkat player musik, ya, amplifier musik misalnya, tapi menggunakan teknologi yang customernya pun nggak ngerti. Pak, ini chipnya beda loh Pak, di dalam itu ada teknologi DMX apa, wah, menggunakan istilah yang aneh, customernya aja nggak ngerti itu apa bedanya. Ya, jadi sesuatu yang harus bisa dipahami, dikomunikasikan dengan baik kepada customer Anda. Harus preemptif, artinya apa? Harus membuat kalau Anda udah masuk ke situ, maka orang lain nggak bisa ke situ. Mencegah, preemptif itu ya, mencegah orang lain, kompetitor Anda masuk ke market itu. Terus harus apa lagi? Pembedanya itu juga harus affordable. Jadi dalam arti diharapkan produk akhirnya nggak jadi kemahalan, dan Anda sendiri juga bisa punya dana untuk menginvestasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang mungkin berbeda itu. Ya, jadi kalau Anda bikin sesuatu yang sangat lain, biasanya biayanya jadi mahal karena membutuhkan mesin khusus, bahan baku khusus. Jangan-jangan nanti akhirnya Anda nggak punya modal untuk bikin itu, ataupun kalau Anda punya modal, customernya nggak mau bayar karena itu terlalu mahal jatuhnya, karena terlalu aneh, terlalu unik, ya. Ya, membuat mobil yang interiornya semua emas misalnya, ya beda sih memang, tapi nggak ada yang mau beli mungkin. Ya, jadi harus menguntungkan pada akhirnya, menghasilkan profit. Ya, jadi kalau ditanya berapa pembeda, satu atau banyak, terserah. Mau servisnya, mau produknya, mau packagingnya, yang penting berbeda dan unggul dibandingkan kompetitor Anda. Itu ya, membedakan produk Anda daripada kompetitor. Ya, ya. Lalu setelah itu Anda tahu pembedanya apa, maka Anda harus merumuskan, memilih overall positioning strategy. Ya, pembedanya itu dibuat dalam sebuah kalimat menjadi sebuah value propositions, karena pembedanya bisa lebih dari satu. Jadi yang disebut value propositions itu adalah the full positioning of a brand, the full mix of benefits, karena bisa ada banyak benefit yang berbeda, kayak tadi 3-in-1 ya, cleans, softens, dan juga removes statics, 3 langsung. Jadi itu yang kita sebut value propositions ya. Merek Purex tadi kami itu ada 3 nih. Ya, bisa lebih dari satu benefitnya untuk pembeli, ya, sehingga itu membedakan produk Anda dibandingkan kompetitor Anda. Oke, ya, jadi ini yang Anda rancangkan, full ada apa tadi, misalnya packagingnya mau beda, layanan mau beda, Anda sudah siapkan unggulnya di mana, maka Anda harus juga mempertimbangkan harganya, ya, karena untuk unggul tadi, ya, ada berbagai kemungkinan nih. Saya kasih matriks 3x3 kali ini, ya. Anda pada akhirnya bisa dilihat bernilai lebih tinggi. Ingat ya, value produk Anda bisa dipandang lebih tinggi meskipun harganya lebih mahal. Kenapa? Karena benefitnya lebih banyak buat customer. Ya. Jadi ini ada 9 macam kemungkinan value propositions, karena yang namanya value, ya, itu adalah benefit dibanding dengan harga kan. Ya, value tadi apa yang mereka dapatkan benefitnya dibandingkan apa yang mereka bayar price-nya. Jadi value adalah selisih antara benefit dengan price. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Kalau kita lihat, saya gambarkan dalam matriks 3x3 ya. Ke kanan ini harganya, ke bawah ini benefitnya. Nah, yang merah-merah ini tentu Anda nggak inginkan ya. Jadi contoh ini ada satu produk pembanding ya. Di sini adalah rata-rata di pasar, rata-rata harganya seperti apa, rata-rata benefitnya seperti apa, ya. Saya kasih contoh. Untuk unggul, Anda mungkin ambil strategi yang di sini, more for more. Artinya apa? Anda kasih banyak benefit, more benefit dibanding rata-rata orang lain, tetapi Anda charge lebih mahal. Bisa berhasil ya? Bisa. Ini bisa berhasil kalau apa? Kalau customer melihat benefitnya lebih banyak daripada harga ekstra yang dia harus bayar. Nah, gitu ya. Contoh, ada orang yang pengen nonton bioskop yang bisa sambil tiduran. Ya, benefitnya ada, harganya lebih mahal. Apakah itu worth it apa enggak? Ya, kalau mau laku, Anda harus mendesain baik benefitnya maupun harganya di mata customer, benefitnya lebih banyak daripada harga ekstra. Itu namanya more for more. Ini bisa berhasil ya, kalau memang more benefits-nya lebih tinggi daripada more price-nya. Nah, Anda bisa pilih yang kedua juga, more for the same. Artinya apa? I give you more benefits for the same price.
Nah, jadi daripada beli di tetangga nih, saya harganya sama kan sama orang lain, same price nih. But I give you more benefits. Di sini dikasih bonus, dikasih cashback, dikasih penjelasan, dikasih packaging yang bagus, free ongkir. Nah, itu bisa aja tuh. Ya, more benefits, same price. Nah, ini yang paling hebat nih. Anda bisa kasih satu produk yang namanya strategi more for less. Jadi, produk Anda udah lebih hebat, lebih bagus, lebih banyak keuntungannya, tapi harganya lebih murah daripada orang lain. Nah, ini udah pasti menang nih. These are winning value proposition ya. Jadi kalau more for less ini udah pasti unggul ya. Berarti Anda kasih benefit lebih banyak, tapi harganya lebih murah daripada orang lain. Oke? Nah, ini tiga-tiganya bisa berhasil. Masih ada yang keempat nih. Ini juga bisa berhasil nih. Semua yang hijau ini bisa berhasil. Berarti benefitnya sama sih sama orang lain. Produk kita sama, cuma jual lebih murah. Nah, less price ya. Ya pasti lebih unggul dong dibanding orang lain. Produknya sama tapi saya punya lebih murah. Atau yang terakhir, saya ngasih benefitnya lebih sedikit. Produk saya nggak sama dengan produk lain. Memang lebih sedikit, tapi harganya jauh lebih murah. Jadi less for much less. Ya. Nah, ini contoh-contoh nih. Ya, mungkin kalau misalnya apa ya, Garuda di tengah gitu ya. Mungkin Singapore Airlines more for more ya, pasti lebih mahal, jauh lebih mahal daripada Garuda ya, mungkin biasanya gitu lebih mahal dan benefitnya juga lebih banyak, more for more ya. Lion Air mungkin saya nggak tahu ya, mungkin less for much less ya, dia harganya pasti lebih murah daripada Garuda ya, layanannya mungkin tidak sebagus Garuda ya. Nah, AirAsia mungkin agak di sini ya, mungkin layanannya misalnya katakan sama dengan Garuda tapi masih lebih murah. Same for less. Ya. Jadi yang di sini pasti menang nih. Kalau di sini rata-rata nggak beda sama orang lain. Nah, kalau di sini udah pasti kalah ya. Udah benefitnya sama tapi harganya lebih mahal. Benefit sama, harga lebih mahal pasti nggak laku. Yang di sini benefitnya lebih sedikit tapi harga lebih mahal. Nah, ini losers, udah pasti kalah. Kalau di sana winners ya. Harusnya yang di sini dong, jangan yang di sini ya. Di sini apa? You give more benefit for less price. Nah, kalau di sini less benefit tapi same price sama orang lain. Ya nggak mau orang ya. Jadi yang merah ini jangan sampai Anda ada di sana, yang kuning ini nggak bagus, sama aja dengan orang lain, nggak ada posisi yang beda nanti sama orang lain. Namanya juga lagi ambil positioning ya. Jadi kalau Anda mau unggul, buatlah pastikan perbedaan Anda itu bernilai, memberikan value yang dirasakan customer, either satu ya, yang dari 6 kemungkinan ini, more for more, more for the same, more for less, the same for less, less for much less. Dari 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan, sorry bukan 6. Baik ya. Nah, setelah Anda punya value proposition, maka Anda harus merumuskan disebut positioning statement ya. Positioning statement sebenarnya adalah sama dengan value proposition Anda, tapi dirumuskan dalam sebuah kalimat supaya bisa dikomunikasikan ke market. Ya, dan si market itu customer Anda bisa mengerti, oh, inilah bedanya produk Anda dan inilah posisi yang Anda inginkan di market. Ya, jadi itu kita sebut positioning statement, inilah sebuah kalimat ya, yang merangkum value proposition Anda untuk segmen yang Anda target ya. Jadi statement itu adalah ringkasan atau sebuah rangkuman dari brand positioning Anda. Formatnya seperti ini ya, template-nya seperti ini. To whom, yaitu target segmen dan kebutuhan mereka. Target segmen dan kebutuhan mereka. Our brand, jadi harus ada mereknya. Is, produk konsepnya apa? That, bedanya di mana? Point of difference. Ya, sekali lagi ya, positioning statement ini adalah rangkuman value proposition untuk customer Anda. Jadi untuk siapa, segmen apa, yang butuh apa, merek saya yang mana ini adalah produk apa yang memiliki perbedaan di mana. Jadi semua yang merah, yang warnanya bukan hitam ini PR Anda mendefinisikannya, itu yang kita sebut positioning statement ya. Jadi contoh, ini minuman ini mungkin di Indonesia nggak ada ya. Ini minuman segar ya, soft drink sebenarnya, Mountain Dew itu, yang
Kita baca aja ya, itu apa? To young active soft drink consumers, berarti itu segmen ya, yang muda, active soft drink consumers, jadi orang yang kegiatannya banyak nih, ya, segmennya berdasarkan lifestyle kali, ya. Kemudian ini demografik ya, yang, jadi yang young active soft drink consumers, berarti ini behavior, ya. Dia pakai segmentasinya 3 nih, usia, lifestyle, behavior, orang yang minum soft drink. Ya, jadi young active soft drink consumers itu adalah target segmen who have little time for sleep. Wah, jadi orang-orang yang sibuk, kerjanya banyak, jadi nggak sempat tidur. Ya, waktu tidurnya sedikit nih. Yang butuh banyak waktu uptime, kerja, ya. Nah, merek dia apa? Mountain Dew is the soft drink that gives you more energy than any other brand because it has the highest level of caffeine. Wow. Jadi Mountain Dew ini adalah minuman soft drink yang kasih energi dan lebih daripada brand lain manapun karena punya kandungan kafein yang tertinggi di kategori tersebut. Nah, ini jelas, ini yang kita sebut positioning statement. With Mountain Dew, ini iklan ya, langsung you can stay alert. Anda bisa bangun and keep going, bisa terus kerja even when you haven't been able to get a good night's sleep. Ya, meskipun belum tidur, kalau Anda minum ini Anda bisa tetap segar dan tetap bisa kerja. Wow, ya ini ini produk yang cukup berbahaya sebenarnya ya kalau pendapat saya pribadi. Tapi ya ini itu positioning statement merek Mountain Dew. Jadi dia nggak hanya bilang Mountain Dew adalah soft drink lezat. Ya itu banyak ya, nggak jelas segmennya siapa, kebutuhan mereka apa kategori produknya apa. Ini energy soft drink ya. Dan pembedanya mana? Nah ini pembedanya dia jelaskan satu nih, very clear, highest level of caffeine. Ya, target segmennya cocok nggak kafein? Cocok ya, orang yang aktif, yang muda, masih bisa minum kafein yang tinggi ya, dan kadang-kadang sibuk dan nggak punya waktu tidur kebutuhan mereka. Jadi cocok nih, harus matching ya pembeda kita dengan target segmen yang kita sasar, harus matching. Baik, saya kasih contoh, ini real, ini sebuah proyek kami ya, saya sedang mengembangkan sebuah high-rise apartment. Nah, iklannya seperti ini. Value proposition-nya apa? Pertama, target marketnya siapa? Karena high-rise ini bisa untuk investor, tapi target marketnya dalam hal ini adalah mahasiswa dan profesional muda. Kenapa? Karena ini dekat perkantoran lokasinya. Mahasiswa, ada 7 kampus di sekitarnya. Ya, jadi kita harus lihat target segmennya siapa, itu sesuai dengan yang memang kita lihat peluangnya ada di situ. Sejak awal konsepnya adalah menarget kebutuhan ini. Jadi target marketnya udah jelas segmennya ya. Berarti geografis nih, dan juga berdasarkan occupation ya, pekerjaan mereka. Ya, tentu kalau apartemen nggak bisa menyasar orang-orang yang jauh. Jadi di sekitar wilayah tersebut, karena kita lihat banyak kampus, banyak orang kantor-kantor, makanya target marketnya seperti itu. Kemudian benefitsnya apa? Lokasinya di pusat kota. Kenapa ini unik? Karena di tempat lain sudah tidak ada bangunan high-rise di tengah kota. Kemudian kenyamanan, green dan smart. Ya, produk ini memberikan 75% area itu dipakai untuk green area. Jadi jauh lebih green dibandingkan yang lain. Kemudian ada smart technology. Ya, semuanya berdasarkan HP. Anda bisa menggunakan HP, Anda bisa nyalakan, matikan electronics. Dan ROI, return on investment, juga tinggi di sini, menguntungkan. Ya, memberikan keuntungan ekonomis. Kenapa? Kalau Anda nggak pakai, Anda bisa kontrakan, Anda bisa jadikan kos-kosan buat mahasiswa. Ini menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ya, di contoh iklannya 12% setahun. Jadi kalau Anda lihat harganya berapa, proposisinya nomor 1, 6 menit dari Gedung Sate. Berarti lokasi yang sudah langka. Ya, itu location untungnya tinggi. Ya, investasi untung di lokasi premium. Nah, ini contoh iklan berdasarkan value proposition ini. Dan kalau dirangkum dalam sebuah positioning statement, maka bunyinya seperti ini, ya. Untuk generasi muda yang dinamis dan profesional muda mungkin ya, Alegria menjadi apartemen hunian di lokasi yang strategis, nyaman dan menguntungkan. Ya. Ini contoh aplikasi apa yang kita sebut value proposition dan positioning statement. Baik, jadi itu kesimpulan kita hari ini. Anda sudah belajar tentang bagaimana menyusun marketing strategi. Sekali lagi, marketing strategi pada intinya adalah menjawab 2 pertanyaan utama.
Nomor 1, siapakah yang Anda akan layani? Who will be our customers? Bagaimana Anda melakukannya? Anda melakukan segmentasi dan targeting. Segmentasi bisa demografi, bisa berdasarkan psikografi, bisa berdasarkan behavior, bisa berdasarkan geografi. Ya. Targeting Anda pilih bisa berdasarkan size yang menarik, growth yang menarik, secara struktural mana yang menarik, tujuan company kemana, dan resource Anda ada apa enggak. Nah, Anda pilih targetnya. Nah, itu ST ya untuk menjawab who will be our customers. Kemudian pertanyaan kedua, how will we be different from our competitors? Anda melakukan dua hal juga, diferensiasi dan positioning. Apa itu diferensiasi? Hal-hal yang Anda ingin tawarkan kepada customer Anda dengan cara yang berbeda. Tentunya bukan hanya berbeda, tapi unggul, memberikan competitive advantage. Ya, apa itu positioning? Itu adalah posisi yang di mana customer menempatkan produk Anda relatif terhadap pesaing Anda dalam sumbu-sumbu yang dipersepsikan oleh mereka. Ya, jadi itu adalah posisi Anda di tengah-tengah persaingan dalam benak konsumen. Ya, itu yang disebut positioning. Ya, dan tentu itu Anda harus rancang dulu, Anda pengen posisi yang mana, makanya Anda buat positioning statement seperti ini yang akan dicantumkan dalam iklan. Apakah customer akan menempatkan Anda sesuai dengan posisi yang Anda niatkan tadi, yang Anda propose? Ya, ini Anda nilai value yang Anda tawarkan belum tentu ya. Bisa saja ini dilihat sama dengan kompetitor Anda atau mereka menggunakan kriteria yang lain ya, sehingga posisi Anda belum tentu sama. Nah, tugas Anda sebagai marketer adalah menciptakan posisi yang tepat sesuai yang Anda inginkan ya, supaya di dalam benak konsumen produk Anda betul-betul unik dan unggul ya. Yang disebut unggul tadi ada berapa kemungkinan? Ada 5 ya. Bisa more for more, betul ya, more for the same, kemudian more for less ya, dan seterusnya. Itu memberikan keunggulan terhadap produk Anda ya. Ingat sekali lagi, unggul artinya memiliki value yang lebih baik buat customer. Dan apa itu value? Value adalah selisih antara benefit yang mereka dapatkan dengan harga yang mereka bayarkan. Oke, itu rangkuman tentang marketing strategi. Tentu hari ini Anda sudah mendengar teorinya. Bagian Anda adalah untuk berlatih menerapkan apa yang Anda sudah dengarkan pada hari ini ya. Dan saya ingin saudara terus giat berlatih ya, coba merumuskan, gunakan STDP sebagai kerangka untuk menganalisis mungkin produk-produk yang sudah Anda kenal selama ini ya. Anda coba bayangkan bagaimana mereka melakukan segmentasi produk-produk yang sudah terkenal di Indonesia. Target marketnya siapa? Diferensiasi mereka apa? Ya, dan posisi yang kira-kira mereka inginkan seperti apa? Dan posisi yang akhirnya terjadi dalam persepsi Anda sendiri seperti apa? Ya, saudara sudah punya frame kemampuan untuk melakukan marketing strategi dengan cara yang sangat terstruktur dan jitu. Ya, tetap semangat, tetap berlatih, sukses buat Anda semua.